Salat subuh itu adalah di antara salat yang langsung disaksikan oleh para malaikat. Insya Allah. Dan gak tanggung-tanggung malaikatnya. Malaikat siang dan malam, artinya semua malaikat. Ya. Salat kita dicatat. Begitu Anda salat duha itu malaikat pun menyaksikan. Lihat. Ya. Tapi gak semua malaikat. Kan malaikat di pagi saja. Begitu Anda tahajud, malaikat malam saja. Masya Allah. Tapi saat Anda salat fajar, itu langsung bahasanya, bahasa Qur'annya menyebutkan, dipersaksikan, hadisnya merinci. Quran surah 17 ayat 78. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Yang lain disebut salat, subuh khusus disebut dengan Quran. Semua salat yang fardu yang lain, ya, dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, itu disebut dengan salat. Aqimis salata. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Namanya salat. Tapi ketika menyebutkan subuh, fajar, itu disebut dengan Quran. Wa Qur'anal fajri. Masya Allah. Artinya bukan hanya gerakannya, bukan cuma salatnya. Setiap bacaannya itu dipersaksikan oleh malaikat. Setiap bacaannya. Ya. Apapun yang Anda baca, termasuk doa kita pun dipersaksikan oleh malaikat. Bukankah sering saya sampaikan dalam salat ada 4 keadaan yang saat berdoa itu tidak akan ditolak doa kita kalau benar cara berdoanya. 1 saat berdiri, 2 saat rukuk, 3 saat sujud, 4 sesaat sebelum salam. Ini yang utama, belum tambahannya. Bukankah saat kita mulai takbir kita sudah berdoa? Iftitah itu ada 12 doa yang bisa kita bacakan. Al-Fatihah sudah berdoa, rukuk berdoa sampai selesainya. Nah, keutamaan salat fajar itu, perhatikan keterangan Rasulullah SAW. Al-Bukhari nomor hadis 137, Muslim nomor hadis 632. Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi salatil fajr. Dan akan selalu berkumpul. Setiap orang menunaikan salat subuh, malaikat akan selalu datang kumpul. Dan bahasa hebatnya bukan malak tapi malaikah. Ada malakun, ada malaikah. Ya. Kedua, salat subuh dijamin oleh Nabi SAW melalui hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim nomor hadis 656. Ya. Itu Masya Allah bernilai pahala semisal salat semalam penuh, semalam suntuk. Ya. Kita bacakan hadisnya. Man shallal isya fi jama'atin, ya, siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal laili, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala seperti salat setengah malam. Ya. Kalau malam itu misal ada 12 jam misal saja, maka dia dapat pahala seperti salat 6 jam berturut-turut. Tapi salat isyanya berjamaah, bukan sendirian. Maka Anda rugi kalau semalam Anda diberikan pahala dapat setengah malam dengan sholat isya berjamaah, Anda tinggalkan, Anda kehilangan itu. Ya. Tapi yang paling menarik, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu. Siapa yang menunaikan sholat subuh berjamaah, syaratnya berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Masya Allah. Yuk, ketinggalan rugi Anda, Salat subuh dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai satu amalan, ya, satu amalan yang disebut Nabi langsung mengantarkan ke surga, ya, Dan kalau diteruskan menjadi hijab dari neraka, ya. Jadi mengantarkan ke surga, hijab dari neraka. Nanti kita lihat cara membaca hadisnya, ya. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 574 dan Muslim nomor hadis 635. Saya bacakan hadisnya. Man shallal bardaini, siapa yang konsisten menunaikan salat saat datangnya 2 dingin, ya, barad itu dingin, ya. Kalau yang dingin biasanya kapan waktunya? Subuh, ya, awal pagi dengan akhir siang kan? Kalau di Timur Tengah itu mulai dingin itu datang awal subuh dengan asar menjelang maghrib, itu mulai dingin, ya. Kayaknya Anda kalau umrah ke Madinah salat menjelang maghrib kan sudah berbeda, ya. Cuacanya sudah masuk mulai agak dingin. Nah itu bardaini itu subuh dengan asar. Kata Nabi, orang yang konsisten menunaikan salat subuh dan asar, dakhalal jannah, dijamin oleh Allah masuk surga dia. Masuk surga. Masya Allah. Masuk surga, gak main-main.